Yang diajar Syekh Siti Jenar adalah orang-orang Jawa yang sebelumnya telah berpegang pada ajaran-ajaran agama yang sudah maju. Di abad ke-6, hukuman yang keras telah diberlakukan pada mereka yang berbuat kriminal pencurian. Teknologi Borobudur telah begitu tinggi, Prambanan pun menjulang tinggi ke langit. Etika kehidupan berkembang dengan baik, sehingga gambaran kehidupan di Nusa Jawa adalah negara kang tata titi tentrem karta raharja. Negara yang tertib, teratur, tentram, dan makmur. Orang barat pun ngiler, keluar air liurnya melihat kehidupan tanah Jawa. Karena itu wajar jika dia mengajarkan Islam itu yang sesuai dengan budaya dan peradaban Jawa. Menurut Syekh Siti Jenar, ajaran Hindu, Buddha, dan Islam tidak berbeda. Ajaran-ajaran agama di Jawa sebelum Islam datang memang sudah mapan. Hindu dan Buddha masing-masing sudah mempunyai candi, dan mereka pun hidup berdampingan dengan damai. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Magrawah. Inilah ungkapan persatuan di Nusantara. Ya, berbeda-beda itu tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Dengan datangnya Islam, dia tidak ingin Islam yang diajarkan di tanah Jawa ini justru membohongi dan memperbodoh orang Jawa. Karena itu, Islam dia terjemahkan ke dalam bentuk nyata di Nusa Jawa. Pertama, diajarkan dengan sebenarnya bahwa bayi itu berasal dari desakan. Ini ajaran yang objektif. Tuhan tidak dibawa-bawa dalam masalah kehadiran bayi di bumi. Secara umum, orang beragama berpandangan bahwa kehadiran bayi itu dikehendaki oleh Tuhan. Ini pandangan subjektif. Tidak semua orang bisa menerima pandangan ini. Padahal Syekh Siti Jenar ingin mengajarkan bahwa Islam itu melampaui kepercayaan agama atau bukan agama. Islam harus diajarkan sesuai dengan realita. Loh, kenapa bayi ada disebut berasal dari desakan? Coba Anda berpikir dengan jernih. Apakah Anda menyengaja membuat bayi? Bagaimana kita bisa membuat bayi? Wong ahli cloning saja tidak bisa membuat. Ahli cloning cuma memanfaatkan teori peluang untuk menghadirkan bayi. Ahli bayi tabung saja tidak yakin 100% bahwa yang dilakukannya itu pasti bisa menjadi bayi. Nah, akhirnya Anda akan tersenyum sendiri bahwa bayi itu berasal dari desakan. Dua insan yang berlainan jenis terdesak untuk melakukan sesuatu proses. Tidak penting siapa yang mendesak dan yang terdesak. Tetapi yang jelas, ada desakan yang kuat sehingga proses yang bisa menghasilkan bayi itu terjadi. Juga tidak perlu disebutkan apakah desakan itu lahir dari perilaku yang dibenarkan atau yang terlarang. Karena itu, Tuhan tidak perlu dibawa-bawa